Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, jumpa lagi. Oke ya, di video kali ini saya kedatangan ya satu buah set-top box. Nah, ini dia mereknya teman-teman, Super HD ya, 168 Gold. Nah, untuk kerusakannya ya, itu kalau menurut user itu katanya kena petir ya teman-teman, karena pada saat ada petir menggelegar, set-top box-nya langsung padam. Oke ya, jadi untuk kerusakan yang seperti ini sebenarnya kita untung-untungan ya, karena apabila kerusakannya itu pas mengenai power supply, itu biasanya masih bisa ditolong ya teman-teman. Tapi apabila kerusakannya sudah pas mengenai IC chipset di mainboard, nah itu sudah tidak bisa lagi, mending ganti baru ya, atau ganti mainboard. Namun kalau dari hitung-hitungan saya ya, ganti mainboard mending ganti baru aja ya, seperti itu teman-teman. Soalnya STB itu harganya nggak seberapa ya. Oke, jadi di sini saya akan bongkar saja ya. Kebetulan ini bautnya udah nggak ada, saya lihat ini tuh udah dicabut ya sama yang punya teman-teman. Jadi ini saya akan bongkar dulu. Kita akan lihat apakah isi dalamnya juga sudah dia modif atau bagaimana. Karena sekarang itu ya, user itu kebanyakan yang pintar-pintar ya teman-teman, gara-gara nonton di YouTube kali ya. Namun ya, kalau memang dasarnya nggak ada ya pasti beda ya. Walaupun cuma nonton, pasti beda teman-teman. Jadi lebih baik serahkan ke ahlinya ya. Kalau memang susah daripada beresiko. Oke, jadi ini saya langsung cek aja ya. Ternyata ini kalau saya lihat dia di power supply teman-teman yang bermasalah. Nah, bisa lihat ya, itu IC-nya dan resistor di dekat IC itu dalam keadaan jebol ya, gosong teman-teman. Jadi ini sudah kelihatan jelas kalau power supply yang rusak. Namun sebelum kita melakukan perbaikan lebih lanjut, saya sarankan ya untuk rekan-rekan pemula, jangan langsung kerja power supply. Alangkah baiknya kalau melakukan pengetesan dulu. Nah, bagaimana cara pengetesannya? Nah, di sini ya, untuk melakukan pengetesan kita membutuhkan adaptor 5 volt teman-teman. Bisa menggunakan power supply yang seperti ini ya. Namun untuk rekan pemula, power supply seperti ini terlampau mahal ya. Jadi bisalah menggunakan adaptor kecil-kecil saja dulu. Ya, itu sama ya teman-teman. Nah, yang penting dia mengeluarkan tegangan sekitar 5 volt lah. Oke. Nah, setelah memiliki adaptor seperti itu, ini groundnya ya atau negatif, itu teman-teman bisa pasang di body ya, body besi seperti ini. Terus kemudian ini plusnya ya, itu lihat ini power supply asli atau bawaan daripada set-top box. Dia memiliki dioda teman-teman di outputnya. Nah, ini bisa dilihat itu ada tulisan D12 ya. Itu adalah dioda bawaannya. Nah, yang harus kita lakukan adalah tegangan atau plus 5 volt daripada adaptor itu kita colokkan di sini teman-teman, di output dioda ya. Lihat ini. Nah, gunanya adalah untuk mengetes apakah power supply yang rusak ataukah mainboard. Nah, apabila kerusakan memang di power supply, dalam posisi ini seharusnya set-top box ini bisa menyala apabila kita suntik dengan menggunakan tegangan 5 volt. Nah, coba ya, saya akan suntik dulu dengan menggunakan tegangan 5 volt ini. Kita lihat di depan apakah menyala atau tidak. Sebentar, kayaknya ini tidak rapat teman-teman. Tunggu. Oke, berarti ada tegangan ya, karena dia sempat menciut. Apabila tidak menyala ya, kita perlakukan seperti ini, lebih baik pengerjaannya dibatalkan aja ya. Oke, coba lihat teman-teman. Kayaknya dia menyala ya. Nah, menyala ya. Oke. Jadi karena ini menyala, jadi bisa kita pastikan kalau mainboard dalam keadaan bagus ya, karena dia menyala teman-teman. Nah, oke. Terus kemudian ampernya harus diperhatikan ya, harus di bawah 1 ampere.
Nah, di sini cuma terlihat 0,5 berarti dia normal. Ya, apabila tegangannya atau ampernya naik ya sampai 1,2 atau di atas 1 ampere lah. Nah, itu sudah di luar normal, teman-teman. Jadi jangan dilanjut. Biasanya kalau seperti itu ya, ampernya naik atau tinggi, biasanya IC ini sudah setengah koslet atau panas. Nah, saya raba ini nggak panas, teman-teman. Berarti bisa disimpulkan kalau membernya masih bagus. Jadi perbaikan akan kita lanjutkan. Oke. Jadi di sini sebenarnya bukan perbaikan ya, modifikasi, teman-teman ya. Kita modifikasi aja. Karena untuk memperbaiki power supply ini kita membutuhkan IC ya, IC yang ini yang jebol ini. Namun di sini ya, IC ini saya tidak punya karena kebetulan stoknya belum ada ya di tempat saya. Jadi saya akan memodifikasi saja. Oke, saya akan bongkar dulu. Kemudian saya akan cabuti semua komponen yang berhubungan dengan power supply di sini ya. Oke, jadi mungkin yang saya cabut yang ini saja dulu, teman-teman. Traponya saja ya, supaya lebih mempermudah untuk melakukan modifikasi. Oke, saya bongkar dulu. Oke, teman, jadi ini membernya sudah saya buka ya. Jadi di sini saya akan mencabut trapo ini. Gunanya adalah supaya tidak menghalangi ya modifikasi, karena di sini saya akan melakukan modif. Jadi trapo ini ya, untuk rekan-rekan yang mau modif, trapo ini dibuka. Sebenarnya bisa juga enggak ya dibuka, cuma masalahnya itu terlalu ribet ya kalau tidak dibuka, teman-teman. Jadi saya ini akan buka ya semua komponen yang bisa berpotensi menghalangi modifikasi. Oke, saya akan buka dulu. Oke ya teman-teman, jadi ini traponya sudah saya cabut ya. Ini dia. Yang ini saya cabut. Nah, kemudian setelah dalam keadaan seperti ini ya, tadi kan sempat kita tes ya. Apabila disuplai tegangan 5 volt, maka STB ini menyala dengan normal. Berarti menandakan mainboard dalam keadaan bagus dan power supply saja yang bermasalah. Nah, bagaimana cara agar supaya ini bisa dipakai? Nah, di sini kita cukup mencari adaptor, teman-teman. Cukup mencari adaptor yang tegangan outputnya itu adalah 5 volt. Ingat ya, 5 volt, jangan lebih. Nah, di sini saya karena tidak memiliki adaptor yang tegangannya 5 volt, maka di sini saya akali dengan menggunakan charger HP, teman-teman. Ya, charger HP ini adalah charger HP yang saya ambil isinya. Ini dia isinya. Nah, charger HP itu kan tegangan outputnya 5 volt ya. Jadi ini rencananya akan saya taruh di dalam seperti ini, teman-teman. Ya. Akan saya taruh di dalam. Kemudian inilah yang akan menggantikan fungsi daripada power supply asli ini dan memberikan suplai tegangan. Oke, kita akan coba. Saya akan pasang dulu. Jadi begini ya cara pemasangannya. Ini adalah plus, bisa teman-teman lihat ya, untuk di charger HP itu kan sangat jelas ya, ada P plus atau tegangan positif, itu kita taruh di sini, teman-teman. Ini kabel merah ya, kebetulan charger yang saya punya ini memang kabelnya ada, karena di sini saya menggunakan charger yang model dulu, teman-teman. Ini mungkin untuk teman-teman yang di Sulawesi Selatan ya, pasti kenal dengan merek ini ya. Nah, merek ini. Nah, setelah saya lihat tegangannya memang 5 volt, teman-teman. Di sini ya. Di sini terbaca tegangannya. Tuh. 5 volt hingga 5,5. Nah, arusnya adalah 800 mA. Ini saya ambil di rongsokan ya. Mudah-mudahan masih bagus. Oke. Jadi saya akan pasang dulu. Untuk proses pemasangannya saya tidak bisa ya perlihatkan karena nggak ada tripod ya. Cukup hasilnya saja saya perlihatkan. Jadi itu sudah lebih dari cukup untuk teman-teman bisa tiru ya apabila ada yang ingin menirunya. Oke, jadi saya akan pasang dulu. Oke, jadi dipasang outputnya seperti ini. Plusnya langsung kita ambil di sini ya, di ujung dioda yang sebelumnya kita sudah cabut. Kemudian groundnya bisa ambil di sini, bisa juga ambil di ground elko, teman-teman. Nah, ini lebih gampangnya ya untuk rekan-rekan tidak mengerti, mungkin bisa langsung di ground elko ini, ground elko ya yang ada putih.
bisa langsung jumper saja di kakinya yang di bawah ya. Namun ini sangat jelas ya, karena outputnya cuma 2, yaitu plus minus, berarti yang satunya itu pastilah minus ya, yang ini. Nah seperti itu. Oke, jadi selanjutnya ya, yang harus saya pasang adalah input AC. Nah ini dia input AC nya teman-teman, dari chargernya. Jadi untuk kabel originalnya ya, kabel aslinya ini saya akan potong ya, saya akan potong, kemudian kabelnya langsung saya solder ke sini, lalu kemudian dites. Oke, seperti itu ya, saya akan coba pasang. Oke teman-teman, jadi hasil akhirnya seperti ini ya. Nah input kabel ujungnya saya potong, yang soket yang di sini saya potong, terus kemudian langsung kita solderkan di input AC daripada mesin chargernya. Nah seperti itu ya. Oke, jadi di sini tinggal kita lakukan pengetesan aja ya, apakah sudah bisa menyala atau bagaimana. Nah di sini saya akan coba untuk mencolokkan ke listrik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, jadi ini dia hasilnya ya. Ternyata tadi itu apa ya, tadi dia tidak bisa nyala, itu ternyata groundnya ya teman-teman. Ini setelah saya solder lebih rapat lagi ya di sini, barulah kemudian dia bisa menyala seperti ini. Jadi seperti ini ya. Jadi ini kabelnya akan saya copot saja ya, karena tidak berfungsi. Yang menjadi masalahnya tadi ternyata cuma ground ya, ground tidak menyala. Jadi dalam keadaan seperti ini ya, itu set-top box-nya sudah normal teman-teman. Nah itu dia tuh, saya pencet, nah pindah. Nah apabila sudah seperti ini, tinggal dimasukkan ke casingnya aja dan semuanya beres. Seperti itu ya. Oke, jadi ini saya akan rapikan dulu, kemudian saya akan tes dengan menggunakan monitor ya, apakah betul masuk gambar atau tidak. Oke ya teman-teman, jadi ternyata ya setelah saya melakukan percobaan ya, itu untuk charger yang ini arusnya kurang kuat teman-teman ya, yang mana apabila STB ini ya, set-top box ini mendapatkan siaran, maka dia langsung mati ya. Apabila siarannya sudah nongol di layar, dia langsung mati dan restart kembali. Itu tandanya charger yang kita gunakan itu arusnya rendah ya, jadi tidak mampu untuk mensuplai mainboard daripada STB ini di saat ia sedang bekerja. Jadi di sini saya menggunakan charger lain lagi ya teman-teman. Nah ini dia, mungkin teman-teman pasti kenal ya dengan charger jadul yang seperti ini. Ini yang ujungnya kecil ya teman-teman, untuk HP Samsung ya. Ya benar ya, yang ujungnya kecil itu untuk HP Samsung yang lipat ya. Nah ini, dan isinya adalah yang ini teman-teman. Nah kayaknya ini ampernya lebih kuat ya dibandingkan yang tadi saya gunakan, yaitu yang ini. Karena ini kan cuma menggunakan merek apa ya, merek yang ini teman-teman. Ternyata arusnya kurang kuat ya, jadi kurang bagus untuk menyuplai. Dan saya ganti dengan merek yang barusan ya, yang punya Samsung. Oke, jadi ini yang saya pakai. Jadi saya akan coba apakah dia sudah bisa untuk mendapatkan siaran ya. Oke. Nah, di sini juga monitor udah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia tidak disertai dengan lampu indikator. Nah, bisa dilihat. Oke. Indikator sudah menyala. Dan ini dia, juga sudah masuk. Jadi kesimpulannya ya, tidak semua charger bisa teman ya. Charger yang bisa itu harusnya yang memiliki ampere yang tinggi ya, misalnya 1 ampere. Namun yang ini ya, kalau saya lihat dari spesifikasinya, kita lihat dulu ya spesifikasinya ini berapa ampere ya. Kayaknya sih kecil ya teman-teman ampernya ini. Namun mungkin ampernya murni ya. Bisa dilihat nih. Tuh dia untuk output 5 volt 0,7 ampere teman-teman. Dia bisa ya. Bisa. Tapi ini merek Samsung ya. Yang ori Samsung.
dia bisa. Sementara yang ini ya, tadinya itu kalau saya lihat kayaknya sih ampernya lebih tinggi ya. Mana ya ini? Oh, di sini teman-teman. Tadi ya sempat saya zoom, itu ampernya lebih tinggi ya. Ini ampernya lebih tinggi sebenarnya teman-teman. Namun kayaknya dia nggak kuat, berarti ini ampernya abal-abal ya. Nih, 800 miliampere ya, berarti 0,8 ampere. Nah, sementara yang ini, yang ori Samsung ya, itu cuma 0,7, namun terbukti dia mampu mengangkat. Nah, menyala normal, bisa dapat siaran. Wah, lagi pemain bola nih teman-teman. Nah, ini dia. Ya. Jadi itulah perbedaannya. Namun intinya untuk memperbaiki set-top box yang seperti ini cukup dengan cara yang seperti ini saja. Oke ya. Jadi saya kira permasalahan sudah selesai. Jadi tinggal dimasukkan saja di casingnya, teman-teman. Nih. Saya kira semuanya sudah cukup pintar ya kalau cuma untuk memasukkan ke casing dan memodifikasi bagaimana penempatannya. Saya kira semuanya sudah pada jago. Jadi tidak usah dilanjut videonya ya. Buang-buang durasi aja. Oke. Sampai di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Salam solder sakti. Oke teman-teman. Nah, begini penempatan dalamnya ya. Oke, seperti itu ya. Penempatan dalamnya. Siapa tahu masih ada yang bertanya-tanya. Oke, seperti itu. Nah, coba saya nyalakan. Nah, nyala. Oke, seperti itu ya. Nah, tinggal dimodifikasi sesuai dengan kesukaan atau sesuai dengan versi yang diinginkan. Oke, mantap.